Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Nasir, SMK Satya Praja 2 Tarukan. TKRU tetap jos. Oke, para pemirsa semua, kali ini saya akan membahas video yang keempat tentang injeksi EVI, yaitu bagaimana cara menganalisa kerusakan dan memperbaiki kerusakan dengan cara sistem chamber atau penyambungan antara kaki E dan TE1 di konektornya, di DLC nya. Oke, yang pertama yang perlu kita bahas adalah trouble kode atau kode masalah yang muncul, yaitu berupa kedipan sensor Toyota dan Daihatsu. Karena nanti kita akan memakai mobil Avanza untuk di prakteknya, maka kita bahas yang di Avanza ini. Kalau kedipannya nanti munculnya normal, itu berarti dia berkedip, iramanya adalah datar, dip 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 dip, itu berarti normal, tidak ada gangguan. Terus kita contohkan ini, kalau nanti muncul kedipan 13, ini artinya adalah sinyal CPS atau crank position sensor itu bermasalah. Nah, dip 1 kali, terus jeda sesaat, terus dip 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 3 kali, itu artinya adalah sinyal 13 yang mengindikasikan sensor CPS ada trouble, seperti itu. Terus ke bawah bisa diperhatikan sendiri ini. Contoh misal yang 54, ini berarti sinyal starter ada trouble, artinya adalah dia berkedip 5 kali di awal, kemudian jeda sesaat, kemudian berikutnya berkedip 4 kali. Setelah itu jeda agak lama, nanti berulang lagi seperti itu. Ini artinya sinyal starter ada trouble, seperti itu para pemirsa. Lanjut yang kedua, yaitu penjelasan diagnosa kerusakan pada sistem EVI. Ini ringkasan secara umum, bisa dilihat di layar. Ini contoh yang paling atas, ini ya, susah starting, mobil susah di start. Ini indikasi tidak ada pembakaran. Nah, kalau tidak ada pembakaran, trouble atau problem yang muncul yang bisa kita diagnosa ini ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 8. Jadi sekitar ada 12 kemungkinan penyebab mesin susah starting. Nah, contoh misal di sini di bagian air intake system ini kosong, nggak ada. Nah, ini ada di bagian full system. Contoh misalnya, jadi full system bisa injektornya bermasalah, bisa full filternya bermasalah, bisa pressure regulatornya bermasalah, bisa full pump sistemnya bermasalah. Yang perlu dicek adalah bagian-bagian ini yang perlu kita diagnosa. Itu para pemirsa, penjelasan singkat tentang diagnosa kerusakan pada sistem EVI, bisa dilihat sendiri dan bisa di screenshot. Oke, selanjutnya yang ketiga, yaitu kita nanti akan melakukan praktek diagnosa dan perbaikan kerusakan sistem mesin EVI. Ini diagnosa secara umum penyebab trouble di mesin injeksi atau EVI itu ada 3. Ya, yang pertama, terjadinya hubungan terbuka atau putus pada jalurnya atau di sensor aktuatornya. Ini ya, pada jalurnya berarti kemungkinan bisa kabelnya karena sudah tua dia bisa putus, atau di soketnya terjadi karatan sehingga terhambat atau tertahan oleh karat tersebut sehingga menjadi hubungan terbuka, sinyal nggak bisa masuk ke ECU. Bisa juga di sensor atau aktuatornya, dan sensornya terbakar sehingga terjadi putus hubungan, nanti menjadi hubungan terbuka. Aktuatornya terbakar atau sudah sangat tua sehingga menjadi putus dengan sendirinya. Ini namanya hubungan terbuka atau putus, maka menyebabkan trouble. Yang kedua adalah terjadi hubungan short atau hubungan pendek, yaitu menyambung
pada jalurnya atau sensor aktuatornya. Nah, ini juga kemungkinan bisa terjadi seperti ini karena kabel sudah tua, dia terpelintir sehingga menjadi tersambung, menjadi short, atau sensor aktuatornya dia terbakar atau rusak, tapi rusaknya dia menyambung bukan putus, maka terjadilah hubungan short. Kemungkinan yang ketiga adalah adanya kotoran yang mengganggu kerja sensor atau aktuator. Ini kemungkinan yang ketiga, karena mobil lama tidak dibersihkan sensor atau aktuatornya, sehingga di situ menjadi tambah kotor, maka kinerja terganggu sehingga diagnosa kode memunculkan kedipan. Nah, 3 hal dasar ini atau umum yang biasa terjadi. Itu pemirsa semua. Sekarang kita lanjut ke praktek diagnosa dan perbaikan kerusakan EV. Oke pemirsa, kita langsung ke videonya. Ini mobil Avanza. Ini kita lihat ke dalam tempat setir. Kita lihat lokasi DLC-nya, ya, data link connector. Nah, ini DLC-nya adalah ini, data link connector tipe OBD2, yakinnya 16. Oke, selanjutnya kita lihat kondisi mesin ini apakah normal atau enggak. Bisa dilihat di dashboard, di speedometer. Nah, ini lampu mil yang warna kuning itu kondisi kontak on, dia nyala, berarti ini kemungkinan nanti normal. Itu tempat kondisinya. Oke, langsung kita starter. Nah, saat starter lampu milnya mati atau cek engine-nya mati, maka dia kondisi mobil ini adalah normal. Nah, di sistem EV-nya normal seperti itu. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan penjamberan. Nah, titik penjamberan adalah kaki E1 dan TE1, yaitu kaki nomor 4 dan 16. Maaf, 4 dan 12. Nah, 4 itu yang bawah dari kiri ke kanan, yang atas itu nomor 12 dari total dari kiri ke kanan, bawah sampai titik atas itu kaki 4 dan 12, kaki E dan TE1. Oke, langsung kita coba, kita kunci kontak on. Nah, dapat dilihat di speedometer lampu mil atau cek engine lamp berkedip normal. Itu artinya adalah kedipan normal, iramanya normal. Itu menandakan bahwa mesin mobil kondisi normal. Seperti itu para pemirsa semua. Oke, kita matikan. Oke, selanjutnya kita analisa trouble pada mesin EV. Kita lihat kondisi yang sudah kita trouble, ada masalah di engine EV. Pada saat dikunci kontak, dia tetap menyala dulu seperti biasa, seperti kondisi normal. Lalu kita sekarang starter, bisa dilihat di speedometer. Nah, lampu milnya atau engine check lampnya masih tetap nyala. Ini artinya pada mesin EV, ya, aktuator atau sensornya ada trouble. Nah, ini harus kita analisa apa trouble kira-kira yang terjadi di mobil Avanza ini. Oke, selanjutnya kita lakukan penjamberan dulu untuk menganalisa, mengetahui trouble apa yang terjadi, sehingga setelah mesin dinyalakan tadi lampu milnya masih menyala. Kita jumper di kaki nomor 4 dan 12, ya, kaki E dan TE1. Kita kunci kontak, kita on lagi, terus kita lihat di lampu milnya, kita lihat. Nah, dia menyala, kita lihat menyalanya sudah menunjukkan irama atau kode. Nah, dari berhenti lama kita hitung 1, 2, 3, 4, berhenti sesaat 1, 2,
3. Nah, ini artinya 43. Jadi adalah 43, 1 2 3 4, berhenti 1 2 3. Ini adalah trouble kodenya 43. Nah, 43 itu kalau kita lihat di kode trouble itu adalah sensor IAT ya, intake air temperature sensor. Maka langsung kita ke engine-nya ya, ke mesin. Ciri sensor IAT itu adalah dekat dengan filter udara ya, filter udara ini. Nah, ini mesti sensor IAT daerah sini, dekat sini, karena dia intake air temperature sensor ya, mengsensor suhu udara di intake. Nah, sensornya adalah ini adalah IAT ya, terjadi trouble. Nah, trouble-nya itu tadi 3 itu ya, hubungan terbuka atau short atau kotor. Nah, ini kondisinya adalah hubungan terbuka. Sebagai contoh hubungan terbuka, kita pasang lagi, kita tekankan, ini udah masuk, sudah connect dengan baik, berarti sudah oke. Selanjutnya kita kembali ke ruang mesin, ruang kemudi. Kita cek apakah sudah normal, kunci kontak kita on. Nah, lihat di kedipan lampu milnya. Nah, itu dia masih menunjukkan irama kedipan 43. Kenapa masih seperti itu? Karena biasanya ECU itu menyimpan ya, trouble kode kesimpan di ECU, maka perlu kita netralkan, kita hilangkan gitu ya. Kalau nggak dihilangkan walaupun sudah normal tapi kode trouble-nya masih kesimpan, maka perlu kita hilangkan, yaitu dengan cara yang pertama itu melepas fuse EV yang 15 ampere ini, atau melepas main baterai sekitar 30 detik ke atas ya, 30 sampai 60 detik. Nah, kita pilih yang fuse EV aja, kita lepas selama 30 detik. Nah, udah kita lepas 30 detik, kita pasang lagi fuse EV nya. Nah, ini untuk tujuannya menghilangkan trouble kode yang tersimpan di ECU, masih tersimpan di ECU. Oke, kita lihat, kita on lagi kunci kontak dan kita lihat di speedometer. Nah, di situ terbaca kedipan di lampu milnya normal, berarti ini perbaikan yang kita lakukan sudah berhasil para pemirsa. Oke, selanjutnya trouble contoh yang kedua. Nah, kita on kan, kondisi mil menyala, kita starter. Nah, itu agak ngedrop RPM sampai lampu milnya menyala, berarti ini ada trouble. Kira-kira apa trouble ini? Ngedrop sama lampu mil tetap menyala. Nah, ini ya, di mesin terjadi agak sedikit turun putaran mesin dari idle sehingga agak pincang. Kita coba gas-gas seperti ini, agak normal, tapi kalau pas RPM idle dia agak pincang. Nah, ini apa kira-kira nih? Kita diagnosa bersama-sama. Kita matikan mesin. Oke, lalu jumper kita pasang kembali. Nah, di kaki E dan TE1 mesin Avanza ini. Oke, setelah kita pasang, kunci kontak kita on. Kita lihat lagi di lampu milnya, kedipannya. Kita lihat dari berhenti yang lama, 1, maaf, ini yang lama ya, 1 2 3 1, berarti 31. Trouble adalah 31. Di data 31 adalah map sensor yang bermasalah. Nah, map sensor itu sensor untuk mengukur tekanan untuk kerapatan udara di intake manifold yang lewat masuk. Nah, ini cirinya ada selangnya. Map sensor itu pakai selang. Ini yang bermasalah. Nah, ini terjadi hubungan terbuka karena dia kendor. Kita pasangkan kembali dengan kencang, kita tekan biar kencang sampai bunyi klik. Nah, ini sudah oke. Selanjutnya seperti biasa, kita hilangkan dulu data yang tersimpan di ECU dengan melepas main baterai 30 detik ke atas. Nah, setelah kita lepas, kita pasang kembali fuse EV nya. Oke, sudah kepasang dengan baik. Kita tutup.
Kemudian kita kembali ke ruang kemudi. Kita cek ya, jumper masih terpasang, kunci kontak kita on. Nah, kedipan langsung normal. Ini berarti perbaikan kita sudah berhasil. Jumper kita lepas kembali. Kemudian terakhir mesin kita coba starter, nyalakan. Kita lihat di speedometer apakah mati. Dia langsung mati dan RPM kembali normal di angka sekitar 1200-an. Tuh pemirsa, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.